kamu semua, anak-anakku yang super hebat. Di pertemuan kita kali ini untuk mata pelajaran IPA, kita akan membahas materi kedua tentang klasifikasi makhluk hidup. Ibu berharap semoga pembelajaran kita kali ini akan sangat menyenangkan bagi kalian, sehingga kalian akan selalu menjadi anak-anak yang super. Kita akan memulai pembelajaran kita. Coba kalian perhatikan gambar pada slide ini. Di sini ada gambar meja, dan di atas meja ada gambar tumbuhan. Kira-kira menurut kalian, apa perbedaan antara kedua benda ini? Mungkin kalian akan menjawab bahwa meja itu adalah benda mati karena dia tidak bisa tumbuh. Sementara bunga adalah makhluk hidup karena dia bisa tumbuh. Nah, bagaimana dengan gambar pada slide berikut ini? Di sini ada gambar hewan yaitu kucing dan bunga matahari. Kira-kira apa perbedaan dari kedua benda ini? Bukankah mereka sama-sama makhluk hidup? Lalu apa bedanya? Ya, mungkin kalian akan menjawab, bedanya kucing bisa bergerak dengan bebas, tapi bunga, apakah dia bergerak atau tidak? Ya, nah untuk lebih memahami pelajaran ini kita akan melanjutkannya dan Ibu berharap kalian akan selalu memperhatikannya. Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas dua, yaitu benda hidup yang kita sebut dengan makhluk hidup dan benda tak hidup atau kita biasa sebut benda mati. Dan masing-masing benda akan memiliki karakteristik tersendiri. Nah, anak-anakku sekalian, semakin kalian mempelajari materi ini, kamu akan semakin kagum terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menciptakan bumi serta segala isinya. Kita tahu bahwa Tuhan telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup dengan sangat teratur. Tuhan juga menciptakan alam semesta ini dengan sempurna seperti air, udara, hutan, batuan, dan berbagai macam mineral yang terdapat dalam perut bumi. Oleh karena itu, maka wajiblah kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Kita juga wajib menjaga alam semesta ini agar tetap lestari dan tidak dicemari oleh berbagai zat berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Karena itu, kita harus bersungguh-sungguh mempelajari karakteristik benda-benda di sekitar kita. Kemudian, kita akan mengklasifikasikannya berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri dari benda-benda tersebut. Anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan gambar pada slide ini. Di sini ada anak-anak yang sementara bermain bola dan di sampingnya ada robot yang bergerak. Kira-kira menurut kalian apa persamaan dan perbedaan mereka? Ya, persamaan mereka sama-sama bisa bergerak. Tapi perbedaannya, pada robot dia tidak dapat tumbuh dan berkembang. Sementara anak tadi itu bisa tumbuh dan berkembang. Perbedaan yang kedua, robot tidak bisa bernafas. Sementara anak yang bermain bola bisa bernafas. Perbedaan yang ketiga, robot tidak dapat berkembang biak. Sementara anak yang tadi ketika dia dewasa, dia bisa berkembang biak. Nah, dari persamaan dan perbedaan antara anak yang bermain bola dan robot, kita dapat melihat ciri-ciri dari makhluk hidup. Dan anak yang bermain bola ini memiliki semua ciri-ciri makhluk hidup. Dan sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup adalah: pertama, bernafas; kedua, memerlukan makanan dan minuman; ketiga, bergerak; empat, tumbuh dan berkembang; lima, berkembang biak; 6. Mengeluarkan zat sisa; 7. Peka terhadap rangsangan; dan ke-8. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Kita mulai dengan bernafas. Bernafas atau respirasi itu merupakan proses mengambil oksigen atau O2 dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2 dari tubuh. Oksigen
digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Selain menghasilkan energi, bernafas juga menghasilkan zat sisa, yaitu gas karbon dioksida dan uap air. Nah, karbon dioksida nantinya akan digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis yang akan menghasilkan oksigen kembali dan akan digunakan oleh manusia dan hewan. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut diperoleh? Nah, untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Apakah kalian tahu kalau tumbuhan hijau merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanannya sendiri? Sehingga tumbuhan disebut dengan autotrof. Sedangkan manusia dan hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri, maka disebut heterotrof. Kita lanjutkan pada ciri yang ketiga, yaitu bergerak. Nah, anak-anakku, tentu kalian dapat berjalan, berlari, berenang, atau menggerakkan tangan dan kaki. Dan kalian tahu bahwa itu merupakan ciri dari bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak secara bebas atau berpindah tempat. Dan untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu yang disebut sebagai alat gerak. Dan alat gerak itu dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang bagi ikan, dan sayap untuk terbang bagi burung. Sedangkan tumbuhan tidak bisa berpindah tempat atau tidak bisa bergerak bebas. Tumbuhan hanya bisa mengikuti arah cahaya matahari, arah gravitasi, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada ciri yang keempat, yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Pertumbuhan itu bersifat irreversible, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Seperti gambar ini, dari seorang bayi, dia menanjak jadi anak-anak, remaja, kemudian dewasa, setelah itu dia menjadi tua, dan setelah itu dia akan mati. Pertumbuhan pada manusia dan hewan bersifat terbatas. Artinya, dapat tumbuh sampai usia tertentu, setelah itu akan berhenti. Sedangkan pertumbuhan pada tumbuhan umumnya tidak terbatas. Artinya, tumbuhan akan selalu tumbuh selama hidupnya. Selanjutnya, ciri yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Nah, kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak. Berkembang biak ini bertujuan untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Selanjutnya, ciri yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Anak-anak sekalian, setiap proses metabolisme pada makhluk hidup pasti menghasilkan zat sisa. Dan zat sisa merupakan zat yang tidak terserap dan tidak digunakan oleh tubuh. Nah, zat sisa ini dikeluarkan karena sangat berbahaya bila tertimbun di dalam tubuh kita. Dalam pengeluaran zat sisa ini dikenal dengan ada 4, ekskresi, defektasi, ekspirasi, dan gutasi. Ekskresi yaitu pengeluaran zat sisa berupa cairan seperti keringat dan urin. Defektasi yaitu pengeluaran zat sisa berupa feses. Ekspirasi yaitu pengeluaran zat sisa respirasi yang berupa karbon dioksida. Gutasi dan transpirasi yaitu pengeluaran air dalam tubuh tumbuhan. Selanjutnya, ciri yang ketujuh yaitu peka terhadap rangsangan. Nah, anak-anak, bagaimana reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata kamu? Nah,
tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberi tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Nah, kemampuan menanggapi rangsangan ini disebut iritabilitas. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Dan reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Nah, rangsangan ini dapat berupa cahaya, panas, dingin, sentuhan, dan lain-lain. Contohnya pada daun putri malu berikut ini. Ketika dia disentuh, dia akan menanggapi rangsangan dari sentuhan itu. Ciri yang kedelapan yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, anak-anak, kemampuan dari makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering atau airnya sedikit memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat yang basah atau banyak mengandung air memiliki daun lebar dan tipis. Nah, makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu akan bertahan hidup lebih lama. Dan individu sejenisnya cenderung bertambah banyak. Akan tetapi bagi makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri, maka lama-kelamaan dia akan punah. Adaptasi ini digolongkan menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, bentuk kaki pada bebek yang digunakan untuk berenang. Sedangkan adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian fungsi organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, unta mempunyai kantung air di punduknya untuk menyimpan air agar tahan di padang pasir dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan adaptasi tingkah laku yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, bunglon melakukan mimikri yaitu mengubah-ubah warna kulit sesuai dengan warna lingkungan atau tempat di mana ia hinggap. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik ciri-ciri dari makhluk hidup. Kita akan melanjutkan materi klasifikasi makhluk hidup ini pada pertemuan berikut. Semoga Tuhan selalu memberkati kita dengan sehat dan kuat. Sampai jumpa.